Shalom, perkenalkan nama saya Latari. Saya dari kelas Sapo di PAK semester 3. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hermeneutik perjanjian lama. Dalam video kali ini saya akan menafsirkan tentang persahabatan Allah dengan Hana. Ketaatan yang saya dapat di sini adalah dari 1 Samuel 1 ayat 10 dan 11. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kasih sayang yang saya dapat di sini dari 1 Samuel 1 ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya pada Tuhan. Ketiga, keterbukaan dan atau kejujuran Hana terdapat dalam 1 Samuel 1 ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Kesetiaan Hana terdapat dalam 1 Samuel 1 ayat 7a. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Pengorbanan Hana terdapat dalam 1 Samuel 1 ayat 8. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Pengakuan Hana terdapat dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Lalu berolah Hana katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah dipatah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang dirapinya. Janji Hana kepada Allah terdapat dalam 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana menepati janjinya kepada Allah terdapat dalam 1 Samuel 1 ayat 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Makna persahabatan Hana dengan Tuhan. Hana adalah seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Meskipun Tuhan telah menutup kandungannya, ia tetap berdoa dan memohon agar Tuhan memberikan dia seorang anak. Definisi:
Hana adalah seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Dari ketaatan dan kesetiaan Hana kepada Tuhan, sehingga Tuhan membuka kandungannya dan memberi Hana 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Tujuan: Tuhan memilih Hana dan memberikan Hana cobaan karena Tuhan ingin mengetahui sejauh mana ketaatan dan kesetiaan Hana kepada Tuhan. Manfaat yang dapat kita teladani dari Hana adalah kita harus menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan, meskipun banyak sekali cobaan yang datang dalam kehidupan kita. Demikianlah video tentang menafsir persahabatan Allah dengan Hana. Shalom.